Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian kita membaca ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa perkataan para ulama kita yang terdapat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi qaddasallahu sirrah. Salawat dan juga salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita pada subuh hari ini yaitu mengenai al-khauf. Al-khauf biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dilanjutkan setelah itu pembahasan tentang ar-raja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak awal saya sampaikan bahwa akan dilanjutkan dengan ar-raja karena dua perasaan ini, perasaan takut dan perasaan berharap kepada Allah atau khauf dan raja, itu wajib ada pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalani hidup ini dengan keseimbangan, agar kita bisa menempuh jalan untuk usul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kedua perasaan tersebut tidak ada di dalam diri atau hanya salah satunya saja, maka pasti itu akan mengganggu perjalanan kita dan akan sangat sulit kalau kita tidak mau mengatakan tidak akan bisa usul, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan perkataan seorang ulama, Abu Ali Ar-Ruzabari, semoga Allah merahmati beliau. Sebetulnya perkataan ini nanti ada di pembahasan ar-raja, tapi sejak awal saya nukil karena ini menjadi semacam muqaddimah untuk memahami tentang ar-raja dan al-khauf itu. Beliau berkata, al-khaufu war-raja'u kajanahai at-tahir. Khauf dan raja, takut dan berharap kepada Allah, seperti dua sayap burung. Seperti dua sayap burung. Idza stawaya istawat tayru wa tamma tayranu. Apabila kedua sayap itu seimbang, serasi, maka akan seimbanglah burung tersebut dan akan sempurna terbangnya. Wa idza naqasa ahadukuma waqa'a fihi naqsu. Kalau ada kekurangan pada salah satu dari dua sayapnya, maka
akan terjadilah kekurangan pada burung tersebut. Artinya dia tidak akan bisa terbang dengan seimbang kalau ada salah satu kekurangan pada dua sayap. Wa idza zahaba sharat ta'iru fi haddil maut. Dan apabila kedua sayap itu dia tidak miliki, maka pada akhirnya burung itu akan menuju kepada kematiannya. Begitulah manusia. Kalau dalam diri yang ada hanya khauf saja, tidak ada raja, dan seimbang kehidupan ini, kita akan menjalani hidup dengan penuh tekanan, tidak ada optimisme, karena cuma ketakutan saja, takut dapat siksa, takut dapat hukuman, tidak pernah berharap sama Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau yang ada di hati cuma raja, pengharapan saja sama Allah, tidak ada rasa takut, maka boleh jadi kita hidup di dunia ini dengan seenaknya. Kita hidup meremehkan syariat-syariat Allah, ya, memandang sepele aturan-aturan agama, karena selalu bersembunyi berlindung di balik pengharapan akan ampunannya Allah, berharap akan rahmatnya Allah, sementara tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Dan kalau dua-duanya kita tidak miliki, khauf sama Allah tidak ada, raja sama Allah juga tidak ada, maka pada akhirnya kita akan menuju kepada kematian hati. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan Allah, itu pengantar 45 untuk memahami pentingnya tentang khauf tersebut. Jadi kedepannya kita akan masih tentang raja. Pembahasan mengenai al-khawf dimulai oleh Imam Al-Bushairi qaddasallahu sirrah dengan menukil penggalan ayat Al-Quran pada surah As-Sajdah ayat yang ke-16 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala berfirman, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Hamba-hamba Allah itu adalah mereka yang senantiasa terus menerus, tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhannya. Dan dalam berdoa, khaufan itu dipenuhi dengan rasa takut, wa taman, tapi juga dengan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah gambaran seorang hamba. Tidak pernah dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itulah cara kita untuk berbicara kepada Allah, menyapa Allah SWT. Ada seorang alim pernah berkata, apabila engkau ingin disapa oleh Allah, baca Al-Quran. Kita ingin Allah yang bicara kepada kita, Allah yang menyapa kita, baca Al-Quran. Dan apabila engkau ingin bicara kepada Allah, berdoa. Kita yang ingin bicara sama Allah, berdoa. Dan apabila ingin berkomunikasi, saling menyapa dengan Allah, salatlah. Baca Quran, Allah yang menyapa kita. Berdoa, kita yang menyapa Allah. Begitu kita salat, saling menyapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berdoa menyapa Allah, itu dipenuhi dengan khauf, rasa takut kepada Allah, tapi sekaligus tamak, besar sekali pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dinukil dua hadis. Yang pertama sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Yang kedua sampai kepada Anas, semoga Allah meridainya. Dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulun nar man baqiya min khasyatillahi ta'ala hatta yalijal laban fid dar'i wa la yajtami'u ghubaru fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi man khasai abdin abada. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah, sampai air susu yang keluar dari payudara seorang ibu kembali masuk ke dalam payudara itu.
dan tidak akan berkumpul, tidak akan terhimpun pada seorang hamba selama-lamanya debu-debu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan asap api neraka jahanam. Jadi penggalan pertama hadis inilah yang menjelaskan keutamaan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menangis, sering dia menangis karena takutnya kepada Allah, Nabi janjikan tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka. Asalkan tangisan itu terjadi karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa mata yang akan Allah lindungi nanti di hari kemudian. Ya, di antaranya yaitu mata yang bisa dipalingkan, tidak mau melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan tentang takwa, saya bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ar-Risalah ini yang berbunyi, "Man nazara ila mahasini imra'atin faghadda basarahu fi awwali marrah ahdatsallahu lahu ibadah yajidu halawataha fi qalbihi." Barang siapa yang memandang keindahan pada seorang perempuan, memandang keindahan pada seorang perempuan, lalu dia tundukkan pandangannya pada kali pertama, pada saat itu juga langsung dia tundukkan pandangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya satu ibadah yang dia rasakan kelezatannya di dalam hatinya. Ini mata yang bisa dijauhkan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rumusnya sederhana. Kalau ada satu kesenangan yang kita hindari, kita jauhi karena ketaatan kepada Allah, maka Allah akan ganti kesenangan itu dengan kenikmatan yang lebih di dunia dan di akhirat. Memandang perempuan itu mendatangkan kesenangan, tapi kesenangan itu yang merasakan syahwat. Kalau kita hindari, jauhi, palingkan diri kita dari kesenangan syahwat itu karena taat sama Allah, Allah akan ganti dengan kenikmatan yang lebih besar lagi, dimasukkan ke hati kita. Sekarang bukan lagi syahwat yang merasakan, tapi hati kita yang merasakan kenikmatan itu. Kenikmatan dalam ibadah di dunia dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan yang jauh lebih besar lagi. Ya, kita akan diberikan nikmat memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ya, dan kepada Tuhannya lah mereka memandang. Tapi sebaliknya, kalau ada yang tidak bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah, kita tidak bisa rasakan ini kenikmatan ibadah. Kenapa saya tidak merasa nikmat kalau salat, tidak merasa nikmat kalau zikir, tidak merasa nikmat kalau baca Quran dan sebagainya? Salah satu faktor penyebabnya itu karena kita selalu memperturutkan kesenangan syahwat. Ya, seperti wujudnya tadi, sering memandang perempuan yang bukan mahram. Terasa nikmatlah itu oleh syahwat kita. Akhirnya susah kita merasakan kenikmatan di dalam ibadah di dunia. Di akhirat kita juga akan terhijab dari memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang lain yang akan diberikan karunia oleh Allah SWT di hari kemudian, yaitu mata yang sering begadang dan tidur di malam hari karena wujud ketaatannya kepada Allah, memikirkan kepentingan umat Islam, atau dia begadang karena ibadah dan sebagainya. Lalu yang berikutnya disebut dalam hadis ini, yaitu mata yang menangis karena begitu takutnya kepada Allah SWT. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, ya, saya juga pernah bacakan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi dalam kitab hadis mereka masing-masing. Allah merahmati mereka semua. Dari
Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kalau ketemu karena Allah, kalau bisa pun juga karena Allah SWT. Kemudian yang kelima, rajulun da'athu imra'atu zatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak perempuan yang cantik, keturunan bangsawan, diajak untuk berzina, tapi dia tidak memenuhi ajakan itu karena takutnya sama Allah. Bahkan dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dan yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya karena ikhlasnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin, sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu bidumuni, seseorang yang berzikir, dia ingat kebesaran Allah dalam hatinya dan menyebut nama Allah dengan lisannya, lalu meneteslah air matanya karena menyesali dosa-dosanya. Ini dua kelompok paling tidak dari hadis tadi, Pak. Yang pertama yaitu yang takut kepada Allah sehingga tidak memenuhi ajakan untuk berbuat maksiat, dan yang kedua yang menangis karena menyesali dosa-dosa. Ini semua masuk dalam cakupan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang dinukil di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini, sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Anas, semoga Allah meridai. Qala Anas, qala Rasulullah SAW, Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dahabtum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, kata Nabi, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka kalian hanya sedikit sekali tertawanya dan akan sangat banyak menangisnya. Lalu ilmu kita seperti ilmunya Nabi, pengetahuan kita seperti pengetahuan Nabi, tidak banyak tertawa gitu dalam hidup, akan lebih banyak menangisnya. Apalagi kalau kita memahami berat dan besarnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini manusia. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang paling berat dirasakan oleh Nabi, itu di surah Hud. Sehingga ketika ayat itu turun, langsung banyak ubannya Nabi SAW, beruban rambut Nabi SAW. Dan sejak ayat itu turun, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi jarang sekali tertawa sampai terlihat gerahnya. Ya, tersenyum biasa saja. Ayat yang berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, maka istiqamalah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, bersama dengan orang-orang yang tobat. Jadi ini perintah Allah berat untuk istiqamah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebut khauf, takut, ada juga khasyah, ya, takut juga, karena menurut Al-Ustaz Abu Ali At-Taqqa, mertua sekaligus guru dari Imam Al-Qushairi, beliau membagi rasa takut kepada Allah itu menjadi 3 maratib, ada 3 tingkatannya. Sami'tu al-Ustaz Abu Ali At-Taqqa yaqulu al-khawfu ala maratibin, al
khawfu min syurutil imani wa qadayahu. Qala Allah Ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin. Wal khasyatu min syurutil ilmi. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Wal haibatu min syurutil ma'rifati. Qala Allah Ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ada 3 level, 3 tingkat rasa takut hamba kepada Allah. Yang pertama yaitu rasa takut atas dasar iman. Jadi, kalau kita punya iman, pasti kita takut sama Allah. Kalau kita punya iman, itu disebut dengan khauf. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khafuni in kuntum mu'minin. Ibrahim 75. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Khauflah kepada, takutlah kepada aku jika kalian sungguh-sungguh beriman. Namanya khauf. Tingkatan di atasnya rasa takut kepada Allah bukan hanya atas dasar iman, tapi juga karena ada ilmu. Jadi mestinya orang yang berilmu itu cirinya yang paling menonjol adalah ada khasyah. Itulah yang disebut khasyah. Ada rasa takut kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah pada surah Fatir ya, ayat 28, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu ulama, orang yang punya ilmu. Kalau bertambah ilmu tidak bertambah rasa takut kepada Allah, ilmu itu malah akan semakin membuat kita jauh dari Allah SWT. Karena mestinya pertambahan ilmu selalu sejalan dengan pertambahan rasa takut kita kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah atas dasar iman, ilmu, dan ma'rifah, mengenal Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kalian supaya kalian waspada, punya rasa takut dengan dirinya. Artinya semakin seseorang itu mengenal Allah, dia akan semakin takut sama Allah. Maka jika ada seorang manusia misalnya, dia berkata, oh, saya itu tidak perlu lagi sholat, tidak perlu melaksanakan tuntunan syariat, tidak perlu lagi ke masjid dan sebagainya, karena saya sudah mencapai tingkat ma'rifah yang tertinggi. Yakinlah ini adalah pengakuan dusta. Karena mestinya semakin mengenal Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Nabi bersabda, inni a'rafukum billah wa akhsyakum billah. Saya ini yang paling mengenal Allah dan saya yang paling takut kepada Allah. Di riwayat yang lain disebut wa ana a'lamukum bihududi, dan saya yang paling tahu hudud, batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilanggar. Ini orang yang mengenal Allah seperti itu, paling takut dia melanggar batasan, bukan sebaliknya malah meremehkan aturan-aturan syariat. Karena itu ada 3 ciri yang menonjol dari orang yang di dalam hatinya ada khasyah, ada rasa takut sama Allah atau khauf itu. Yang pertama cirinya adalah yastahqiru nafsahu. Yastahqiru nafsahu. Dia akan selalu menganggap dirinya hina di hadapan kemuliaannya Allah. Dia akan merasa dirinya kecil di hadapan kebesarannya Allah. Dia akan merasa dirinya tidak berdaya di hadapan kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah. Maka orang yang punya khauf pasti dia tidak sombong, tidak akan takabur. Kalau ada orang yang sombong, takabur, itu tanda bahwa tidak ada rasa khauf di dalam dirinya. Kalau kita khauf, takut sama Allah, tak mungkin ada kesombongan dan sifat takabur. Dan ini sifat paling tidak disukai oleh Allah SWT. Dosa itu menurut seorang ulama Sufyan, semoga Allah merahmatinya, sebetulnya pokok pangkal penyebabnya itu cuma 2. Ada dosa yang disebabkan oleh sifat takabur, ada dosa yang disebabkan oleh syahwat. Kalau dosa itu disebabkan
ulangi, dosa itu penyebabnya dua, karena sifat takabur dan karena syahwat. Kalau dosa itu disebabkan oleh sifat takabur, itu susah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau disebabkan oleh syahwat, relatif lebih mudah dimaafkan oleh Allah SWT. Beliau kemudian membuat perbandingan. Iblis pada awalnya hanya satu saja kesalahannya. Pada awalnya kesalahan itu pun yang satu dilakukan setelah sekian lama dia ibadah kepada Allah. Ibadah sekian lama dan begitu kuat ibadahnya, sampai-sampai seperti mengalahkan ibadahnya para malaikat. Itu iblis. Tapi kemudian muncul sifat takabur dalam dirinya. Maka ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, sujud dan ihtiraman, sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan tentunya, iblis tidak mau. Begitu ditanya oleh Allah SWT, "Ma mana'akum alla tasjud iz amartu?" Apa yang menghalangi iblis sehingga tidak mau sujud pada saya? Tuhanmu, saya perintahkan kamu sujud. Kata iblis, saya tidak mau Tuhan. Nah, kenapa tidak mau? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Nah, itu perasaan takabur, merasa diri lebih baik. Kenapa bisa iblis? Ya khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, Adam engkau ciptakan dari tanah. Saya yang tercipta dari unsur api lebih mulia daripada Adam yang tercipta dari unsur tanah. Karena itu saya tidak mau sujud. Ini takabur. Takabur itu menghalangi orang untuk mengakui kebenaran. Dan Nabi definisikan takabur itu adalah al-kibaru batarul haq wa ghaddun nas. Takabur itu enggan menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Kenapa susah dimaafkan oleh Allah? Kalau di hati ada sifat takabur, biar kita tahu salah, tidak mau mengakui. Kita tahu sebetulnya salahnya, tapi tidak mau mengakui. Biasa Pak, mau maaf, sederhana, rapat pertemuan, ada yang mengusulkan, kita sadar itu usulannya bagus itu. Tapi kalau ada sifat takabur, tidak mau kita terima. Karena sifat takabur menghalangi untuk menerima kebenaran. Kalau Adam alaihissalam, beliau lupa, itu bahasa Allah, lupa terhadap larangan Tuhannya. Dia melanggar larangan itu. Tapi penyebabnya bukan karena Adam merasa takabur, tidak. Itu dorongan syahwat. Tinggal di dalam surga dirasakan enaknya, nyamannya, nikmatnya surga itu. Ingin tinggal terus di situ selama-lamanya. Nah, dimanfaatkan oleh iblis. Mau tidak tinggal terus di sini, ada mana caranya? Itu pohon yang Allah larang kamu untuk mendekatinya, itu namanya syajaratul khuld. Pohon khuldi itu pohon kekekalan. Kalau dimakan buahnya kekal. Muncul syahwatnya, saya mau tinggal terus di sini. Didekati pohonnya, diambil buahnya dan dicicipi. Nah, syahwat. Kalau dosa itu karena syahwat, syahwat itu ada titik puncaknya, nanti turun, pada saat itu akan menyadari kesalahan dan bertobat kepada Allah. Itu yang dialami oleh Nabi Adam, sadar salah. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin min Rabbi fataba alaihi. Lalu Adam menerima kalimat dari Tuhannya. Dibacalah kalimat itu dengan penuh kesadaran, maka Allah menerima tobatnya. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, tidak menyayangi kami, maka pasti kami akan termasuk orang yang rugi. Jadi satu cirinya orang yang khauf itu, dia pasti jauh dari sifat kesombongan, karena dia akan merasa dirinya kecil, rendah, hina di hadapan kemuliaannya Allah. Cirinya yang kedua, yastaqillu hasanati, dia akan selalu merasa kebaikannya sedikit. Kebaikannya sedikit. Jadi kalau ada orang yang merasa, saya sudah alhamdulillah banyak salat saya, sering saya salat sunnah, banyak puasa saya, banyak zikirku, baca Quran, banyak sedekah, wah ini belum ada khauf. Orang yang khauf itu dia akan selalu merasa ibadahnya sedikit. Karena merasa ibadahnya sedikit, selalu dia termotivasi untuk menambah ibadah. Tidak akan pernah merasa cukup dengan ibadah wajib.
Kemudian yang ketiga, sebalik, yastaghfiru sayyiati. Dia akan selalu merasa dosa-dosanya, kesalahannya sudah banyak. Karena kesalahannya banyak, maka akan menjadi penghalang untuk melakukan dosa-dosa. Nah, sudah merasa banyak dosa saya ini, masa saya mau tambah lagi dosa. Nah, itu sebagian perkataan ulama kita. Saya ambil satu lagi Pak, sebelum diberikan kesempatan pada jamaah sekalian. Sami itu Abu Hafsin yaqul, saya mendengar Abu Hafs berkata, al-khawfu sirajul qalbi bihi yabsirul khaira wasyarra. Takut kepada Allah itu pelitahnya hati. Dengan rasa takut itulah hati bisa melihat mana kebaikan, mana keburukan. Jadi kalau di hati kita ada khauf, hati kita itu bisa memisahkan, bisa membedakan ini baik, ini buruk. Sehingga pada saat berada dalam kondisi ada masalah, kita tidak tahu ini baik, buruk, halal, haram. Tidak ada orangnya, tidak ada ulama yang bisa kita langsung tanya pada saat itu. Kata Nabi apa? Istafti qalbak, minta fatwa sama hati. Tapi bukan hati semua manusia. Ifan, apa masalah kita sehingga tidak bisa melihat siapa yang punya sifat seperti itu di antara banyak manusia. Kita bergaul dengan banyak manusia, berinteraksi, kalau kita tidak bisa melihat orang yang seperti itu. Faqala Ibnu Iyad kemudian menjawab, "Lau kuntum khaifina la ra'aitumul khaifin." Seandainya engkau termasuk orang yang takut sama Allah, kamu akan melihat orang yang takut sama Allah. Innal khaifa la yarahu illa al-khaifun. Karena orang yang takut sama Allah itu tidak akan bisa dilihat, tidak diketahui kecuali oleh orang yang takut juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut sama Allah hanya bisa dirasakan kehadiran dan keberadaannya oleh sesama orang yang takut kepada Allah SWT. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan di dalam hati kita ini rasa takut sama Allah SWT dengan cara misalnya kita baca Al-Quran, dengar mau'izah bukan yang hanya yang yang disenangi oleh hawa nafsu kita, disenangi oleh syahwat yang membuat kita senang, tertawa apa, tapi yang juga mendatangkan rasa takut sama Allah. Kita baca saja surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Senang hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pelihara alam semesta, yang pengasih dan penyayang. Itu senang hati, gembira kita. Tapi apakah Allah kemudian membiarkan kita hanya dalam kesenangan dan kegembiraan? Tidak. Allah langsung lanjutkan dengan firman-Nya. Nah, setelah itu ayat Maliki Yaumiddin. Dalam qiraat yang lain Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Dibaca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Apa kita masih merasa senang, merasa bahagia, merasa suka ketika membaca ayat ini seperti perasaan pada saat membaca ayat sebelumnya? Pasti tidak. Muncul rasa takut. Itu rasa takut. Memang Allah pengasih, Allah penyayang, tapi Allah juga memiliki dan menguasai hari pembalasan. Kalau hanya baca ayat-ayat yang menyenangkan tentang surga, senang hati. Tapi coba kita baca juga ayat-ayat mengenai neraka, mengenai siksa. Kalau hanya membaca sifat-sifat jamaliyahnya Allah, keindahannya Allah, pengampun, pengasih, ya, Maha Penerima taubat, senang hati. Tapi coba baca juga ayat-ayat tentang jalaliyahnya Allah. Allah itu Qahhar, Maha Perkasa. Allah itu Muntaqim, Maha memberikan balasan. Dan supaya sekali lagi kembali ke awal, seimbang hati kita. Ada rasa takut, selain ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengantar kajian kita pada subuh ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, silakan pada jamaah subuh. Ada Pak? Yang pertama, kita tolong agama Allah, dan yang kedua kita tolong sesama hamba Allah.
Mungkin kalau yang pertama tadi mungkin jelas gayanya tentang surullah ya surukul wa yusabbihu. Kalau yang kedua mungkin dapat apa hadisnya, siapa yang menolong sesamanya maka Allah Ta'ala akan tetap menolong. Kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini umat Islam. Kita terkadang lebih reaktif kepada akibat daripada tidak tertunaikannya dua perkara ini. Ketika ada bencana kita begitu reaktif, tetapi sebenarnya ditolong ini bukan agama, orang Islam. Jadi patut katanya dibedakan menolong agama dengan menolong orang Islam. Jadi pasca wafatnya Rasulullah SAW, ketika itu ada rombongan dakwah yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Ketika jamaah dakwah yang telah dibentuk Nabi ini mengetahui bahwa Nabi wafat, mereka segera kembali. 8 hari tertunda menolong amat Allah, maka muncul banyak masalah. Nabi palsu muncul, banyak orang murtad dan lain sebagainya. Maka setelah Abu Bakar yang dilantik jadi Nabi, beliau kirim kembali pasukan tadi. Nah, disinilah terjadi ikhtilaf di antara mereka. Maunya Abu Bakar, apapun yang sudah diputuskan Nabi dalam rangka menolong agama ini, jangan dikurangi sedikit. Sementara sahabat lain, mayoritas mengatakan, kalau kita kirim, bagaimana dengan ummul mukminin? Bagaimana dengan wanita-wanita nanti? Bagaimana dengan orang Islam akan diancam oleh pasukan Romawi yang sudah mengelilingi kota Madinah ketika itu? Ternyata penjelasan ulama katakan bahwa ketika kita memprioritaskan membantu agama Allah Ta'ala, maka otomatis agama akan terjaga dan umat Islam akan terjaga. Tapi hari ini kita maaf, kita lebih cenderung untuk membantu orang Islam tapi lupa membantu agama Allah Ta'ala. Jadi mungkin butuh penjelasan, penegasan dari Ustaz tentang perkara ini. Kemarin saya dengar penjelasan dari seorang ulama. Mungkin supaya kita jemaah bisa mengetahui bahwa menolong orang Islam belum cukup, tapi yang paling penting adalah menolong agama. Apa maksudnya menolong agama? Sudah disampaikan Ustaz tadi, ketika kita menjaga amalan-amalan agama dan menolong orang untuk bisa mengamalkan agama, itulah yang dapat bantuan Allah Ta'ala. Sekian mungkin ada penjelasannya. Mengenai menolong orang-orang Islam, itu disebutkan di dalam banyak ayat dan hadis Nabi SAW. Salah satu hadisnya pernah juga kita kaji itu dalam kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di antara kutipan hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allahu fi aunil abdi, Allah itu akan terus menerus membantu hamba, maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau membantu saudaranya. Nah, jadi begitu kita hentikan bantuan kepada sesama muslim, akan kepada sesama manusia, Allah juga hentikan, tarik bantuannya itu kepada kita. Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkaikan atau bahkan mensyaratkan aunnya, pertolongannya akan diberikan kepada hamba yang mau menolong saudaranya. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Bahkan itu menjadi ciri dari kesempurnaan keislaman seseorang. Man asbaha wa lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang terbangun di pagi hari, pagi-pagi begini, pagi-pagi, dan tidak ada ihtimamnya, tidak ada perhatiannya kepada al-muslimin, kepada orang-orang Islam, falaysa minhum, maka dia bukan bagian dari mereka. Kita tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian terhadap urusan orang-orang Islam. Urusan orang Islam itu ya secara umum kan dua, urusan dunianya dan urusan agamanya. Kita bantu urusan dunianya, ada yang terkena gempa, ada yang terkena banjir,
Ya, ada yang kehilangan harta, itu urusan dunia. Tapi bukan hanya membantu dalam urusan dunia saja. Yang lebih penting adalah membantu dalam urusan agamanya. Karena kalau urusan dunianya yang diabaikan, boleh jadi kesulitannya itu hanya di dunia saja. Ada orang Pak terkena banjir, rumahnya masukkan air, kita tidak bantu, dia hanya merasakan kesulitan di dunia saja, efeknya di dunia. Tapi kalau ada yang mengalami kesulitan dalam masalah agamanya, kita tidak bantu, maka efeknya bukan cuma di dunia saja, keburukannya itu akan dia bawa nanti sampai di akhirat. Ketika kita membiarkan seorang muslim berada dalam kesulitan yang berkaitan dengan persoalan agamanya, maka bantulah saudara kita yang mengalami kesulitan dalam persoalan dunianya, lebih-lebih yang mengalami persoalan dalam urusan agamanya. Ini saya tekankan bagian akhirnya karena sering penjelasan terhadap hadis ini dibatasi, menolong mereka yang kesulitan dalam urusan dunia. Dan urusan agama itu jauh lebih penting lagi, tanpa mengabaikan kesulitan dalam urusan dunia. Nah, adapun menolong agamanya Allah itu di Al-Quran, Allah SWT berfirman, ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yang suruh Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan, meneguhkan kaki-kaki kalian, maksudnya pendirian kalian. Allah itu tidak butuh pertolongan manusia. Allah itu tidak butuh untuk dibantu oleh kita. Maka yang dimaksud dengan tansurullah, yaitu menolong agamanya Allah. Karena dengan itulah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan terpenuhi kita laksanakan. Kenapa haknya Allah? Hak Allah itu untuk diibadahi, hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk diesakan. Itu haknya Allah. Dan hak-hak ini terpenuhi dengan agama. Tanpa agama, hak-hak Allah SWT tidak akan terpenuhi. Kalau orang tidak beragama, dia tidak akan tahu cara beribadah kepada Allah. Kalau orang tidak beragama, boleh jadi dia tidak akan mengesahkan, akan mentauhidkan Allah SWT. Maka menolong agama Allah yaitu dengan cara mengupayakan sesuai dengan kemampuan kita agar agama ini terlaksana dengan baik. Agama ini terlaksana dengan baik, itu menolong agamanya Allah SWT dengan cara sesuai kemampuan kita. Kalau ada yang punya ilmu agama, maka menolong agama Allah dengan menyiarkan ilmu agama itu, mengajarkannya, itu menolong agamanya Allah. Karena dengan ilmu yang disampaikan seseorang jadi tahu tentang hukum-hukum agama, tentang hak-haknya Allah. Kalau misalnya yang kita miliki adalah harta benda, kita tolong agamanya Allah dengan harta benda yang kita miliki. Bagaimana supaya kita memfasilitasi agar agama ini semakin dikenal Allah. Ilmu tidak punya, harta tidak punya, kita punya tenaga. Bagaimana supaya tenaga itu dikontribusikan, disumbangkan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebarkan agama ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Itulah bagian dari cara kita untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Nusrah, pertolongan Allah akan diberikan satu tadi jika kita menolong agama. Yang kedua, nusrah itu hanya dari Allah saja. Nah, bisa kita mengharapkan dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nusrah Allah itu akan diberikan melalui perantara. Di antaranya melalui perantara orang yang beriman. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang akan menguatkan kalian dengan nusrahnya, pertolongannya, dan melalui perantaraan orang-orang yang beriman. Untuk yang seperti ini yang dibutuhkan apa? Al-yakin. Yang dibutuhkan adalah keyakinan akan kekuasaan
dan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipegang teguh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika beda pendapat, termasuk dengan Umar bin Khattab beda pendapat. Tahu kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau Nabi sudah perintahkan seperti itu, kita laksanakan. Jangan kita mundur sedikit pun dari apa yang diperintahkan oleh Nabi. Keyakinan, bukan pakai hitung-hitungan manusia, tapi keyakinannya akan keluasan ilmu dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali wallahu a'lam. Dalam hati kaum dan raja, kita juga tahu bahwa Allah juga memiliki sifat Maha Kasih dan Sayang Rahman. Kemudian juga ada perasaan marah dan duka. Mana yang apakah juga seimbang ini terhadap hambanya, atau mungkin ada yang menonjol di antara keduanya? Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala itu ada disebut dengan sifat jamaliyah, keindahan. Ada sifat jalaliyah, keagungan. Misalnya jamaliyahnya Allah Rahman, Ar-Rahim, Allah pengasih, Allah penyayang, ya, Allah Rauf, penyantun, Allah itu Ghafur, ya, Maha Pengampun, Allah SWT Tawwab, penerima taubat. Itu semua jamaliyahnya Allah, keindahannya Allah. Tapi Allah juga punya sifat-sifat jalaliyah. Allah itu punya sifat-sifat keagungan. Sehingga tidak bisa kita cuma melihat Allah itu wasi'ul maghfirah, luas ampunannya, ya luas ampunannya, tapi Allah juga syadidul iqab. Allah itu keras siksanya. Allah itu muntaqim, maha, kalau terjemah harfiahnya maha mendendam, maha memberikan balasan. Itu jalaliyahnya Allah. Dan sifat-sifat ini kemudian terpancar pada manusia. Jamaliyahnya Allah itu lebih menonjol pada perempuan. Jalaliyahnya Allah lebih menonjol pada laki-laki. Kita lihat keindahan itu lebih banyak pada perempuan itu. Perempuan biasanya lebih pengasih rata-rata umum ya daripada kita ini laki-laki. Tapi sebaliknya, kita yang laki-laki lebih menonjol pada diri kita itu jalaliyah. Supaya seimbang serasi, maka kemudian disyariatkanlah penyatuan antara laki-laki dan perempuan itu dalam ikatan pernikahan. Itu untuk menyatukan sifat-sifat jalaliyah dan sifat-sifat amaliyah itu. Meskipun dalam diri kita sendiri masing-masing individu itu ada dua sifat ini. Cuma saya katakan penonjolannya lebih banyak terpancar jamaliyah itu pada perempuan dan lebih banyak terpancar jalaliyah itu pada laki-laki. Nah, kalau dalam konteks kita sebagai seorang hamba, maka kenalilah Allah pada dua kelompok sifat itu. Yang saya maksud gini, biar kita cuma lihat saja ayat-ayat tentang sifat pengampun, tapi baca juga ayat-ayat mengenai siksa. Salah satu uslub gaya bahasa penyampaian Al-Quran itu kata para ulama tafsir, ulama ulumul Quran, ada namanya al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Janji dan ancaman sering kita baca Pak. Kalau sudah dibaca, kalau sudah ketemu ayat tentang surga, setelahnya itu ayat tentang neraka itu. Atau kebalikannya, kalau sudah bicara tentang neraka, setelahnya itu tentang surga. Kalau sudah membahas ayat tentang orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, setelahnya itu ayat tentang apa? Orang-orang kafir. Supaya apa? Selalu seimbang. Kalau seimbang kehidupan kita, seimbang perasaan kita itu. Cuma surga saja terus yang dibaca, surga terus yang enak terus yang dibayangkan. Tidak pernah membaca tentang ayat-ayat mengenai neraka. Sama juga anak, coba anaknya. Kita manjakan anak itu, dipenuhi semua keinginannya, biar dia melanggar tidak pernah dikasih sanksi hukuman, itu tidak bagus untuk perkembangan anak tersebut. Tapi sebaliknya anak ditekan terus, dikerasi, jarang mendapatkan kasih sayang, itu juga tidak bagus untuk perkembangan anak. Maka sampaikanlah secara seimbang dalam
dalam bahasa agama ada namanya al-jaza wal iqab. Ya, biasa disebut ada reward dan punishment. Manusia seperti itu dalam kaitannya dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira wallahu a'lam. Oke, saya ingin bertanya dari pada saat di zaman Rasulullah dan atau sahabat-sahabat Rasulullah, sifat-sifat atau perilaku mengatasi rasa takut itu atau pengharapan apa-apa yang dilakukan oleh yang dominan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah atau bagi orang-orang yang mukmin. Ya. Kemudian yang kedua kita kaitkan dengan kondisi sekarang bahwa agama Allah itu banyak diserang, lebih bagaimana kita ya tentunya punya rasa takut dan pengharapan terhadap agama Allah ini supaya kita tidak jauh daripada perilaku atau rasa takut, karena kadang-kadang kita banyak mendukung, tidak sadar mendukung bahwa perilaku-perilaku yang menyerang agama Allah ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Saya kira itu dua yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa apa yang diajarkan oleh Nabi itu kepada sahabatnya Abdullah bin Umar. Ini doa juga saya sampaikan ketika pembahasan mengenai zuhud. Doa yang berbunyi seperti ini: Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya. Sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi cukuplah 3 penggalan awal itu. Allahumma ya Allah, aqsim lana, beri kami bagian min khasyatik, bagian yang berupa rasa takut kepadamu. Takut sama Allah itu yang dibagi-bagi di antara sekian banyak hamba. Ada yang tidak dapat bagian. Kita minta sama Allah, beri juga kami bagian ya Allah. Masukkan juga di hati kami khasyatik, rasa takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Karena takut kepadamu itulah yang akan menjadi penghalang antara kami dengan maksiat. Orang kalau takut betul sama Allah tidak akan maksiat. Kita minta sama Allah, beri kami bagian ya Allah, kasih kami bagian juga supaya di hati kami itu ada rasa takut kepadamu, sehingga terhalang kami dari mendurhakaimu. Itu khasyat, takut itu. Nah, lalu dilanjutkan doanya, wa min ta'atik, karunia juga kami ya Allah ketaatan kepada ma tuballighuna bihi jannatan, yang akan mengantarkan kami kepada surga. Itu pengharapan. Siapa itu doa Nabi ajarkan? Masukkan di hati kami ada rasa takut supaya kami terhalang dari maksiat, tapi kasih juga kami ya Allah kemauan untuk mentaatimu yang akan mengantarkan kami kepada surga. Wa minal yakin, dan karunia juga kami keyakinan ya Allah ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya, yang membuat musibah-musibah dunia itu menjadi terasa ringan. Yakin sama Allah. Itu yang mesti kita lakukan, Pak. Selalu minta sama Allah dikarunia itu, dikarunia rasa takut, dikarunia pengharapan juga. Saya berdoa kepada Allah ya kita sendiri ikhtiar dengan baca-baca Al-Quran. Baca Al-Quran disertai pemahaman. Selalu kita membaca. Utuh saja dibaca satu surah, bahkan selalu kita jumpai. Selalu kita jumpai. Ada ayat yang menggembirakan, ya, di dalamnya ada bisyarat, tapi ada juga ayat yang inzar, ada peringatan di dalamnya. Di setiap surah akan kita jumpai seperti itu. Tidak akan kosong dari kabar gembiranya Allah dan peringatannya. Kabar gembira itu yang membuat kita punya pengharapan. Ya. Ancaman itulah yang membuat kita punya rasa takut sama Allah SWT. Kemudian biasakan untuk selalu bergaul dengan yang punya sifat seperti itu. Jangan hanya bergaul dengan yang meremehkan agama saja. Ya.
dan meremehkan dalam arti memandang sepele itu ketaatan biasanya orang nggak usah terlalu taat, biasa-biasa saja. Kita beribadah tidak biasa-biasa saja, belum pasti dapat ridhonya Allah. Mereka mau biasa-biasa saja bergaul dengan orang itu. Kemudian yang kedua, ya, seorang muslim memang mesti ada ghirah, kecemburuan terhadap agamanya. Kalau agama misalnya dilecehkan, dihinakan, ya mesti ada ghirah kita. Tapi tidak juga pakai emosi. Yakin saja bahwa tidak akan ada yang mampu untuk memadamkan agamanya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka selalu ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan perkataan-perkataan mereka. Sekarang dengan tulisan-tulisan juga. Tapi apa jawaban Allah? Wallahu mutimmu nurih. Allah itu akan selalu sempurnakan cahayanya. Tidak akan pernah padam cahaya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tidak perlu dihadapi dengan emosi. Pasti Allah SWT akan selalu menghadirkan orang yang akan menyempurnakan cahaya. Allah sendiri akan sempurnakan cahaya itu dengan menghadirkan orang-orang yang ikhlas untuk melakukan hal yang seperti itu. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, sekiranya itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi masa'ib ad-dunya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil